Alhamdulillah kita sama Allah Subhanahu wa taala sekarang bisa menghirup nafas Rajab. Menghirup nafas Rajab yang mana Rasulullah SAW itu kalau sudah memasuki bulan Rajab, Nabi Muhammad itu sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita semuanya dalam bulan Ramadan. Jadi usahakan dengan membaca doa itu kapanpun, baik setelah sholat, baik setelah bepergian, baik mungkin setelah saat qiyamul lail, atau mungkin setelah wudhu, atau mungkin setelah sodako. Jadi diantaranya waktu-waktu mustajab doa itu Pak, jenengan setelah sodako, misalnya sodako. Terus itu biasanya kalau jenengan setelah sodako itu biasanya mandi dungo Pak. Jangan minta doa sama yang disodako ini. Nah, jauh balasan, kurang ikhlas itu. Marinya doa aku loh, kurang ikhlas. Ulama-ulama itu nggak mau. Kalau ulama-ulama itu kalau habis ngaringi hadiah tiang itu nyingkir, jangan sampai ketahuan. Bukan zaman sekarang lah enggak. Nyai duit, doa aku loh, lali yo. Dituntut orang itu harus membalas. Itu nggak beres. Jadi kita belajar di sini dari majelis-majelisnya Rasulullah seperti ini, kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas berbuat baik, ikhlas khidmat, ikhlas dalam segala hal, karena segala pembalasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan itu macam-macam. Balasan itu ada yang lewat manusia, ada yang lewat apa, ada yang lewat mungkin kita mau kena musibah nggak jadi, ada mungkin kita dijauhkan dari malapetaka, bahagia, mungkin anak turun kita dijaga. Jadi caranya Allah membalas itu dengan cara karpe Gusti Allah, bukan cara karpe kita. Karena kita itu lemah, nggak bisa apa-apa. Kemudian Rajab, ya alhamdulillah, sholli ala Muhammad. Kemudian yang dianjurkan kita dalam bulan Rajab ini adalah memperbanyak istighfar. Ibarat kata ini bulan cuci-cuci Pak. Bulan cuci-cuci. Mungkin 1 tahun ini kita banyak dosa di telinga kita, mungkin banyak dosa di mulut kita, mungkin banyak dosa di mata kita, mungkin banyak dosa di hati kita, mungkin banyak dosa di tangan kita, mungkin banyak dosa di kaki kita. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ada juga mengatakan, menganjurkan dengan membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore. Sore itu dikatakan sore itu bisa dibaca ba'da asar, bisa dibaca ba'da maghrib. Jadi kalau jenengan kepingin mengamalkan amalan itu, yaitu membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali dengan tangannya begini Bapak. Kalau sudah 70 kali diusapkan di wajah, itu insya Allah jenengan dijamin tidak akan bisa tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memohon meminta ampun pada Allah, karena Allah itu maha pengampun. Walaupun dosa kita itu sebanyak benih di lautan, walaupun dosa kita itu tumpukannya sampai langit, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan pernah kita itu lemes atau malas dalam bertobat. Walaupun katanya Habib Umar bin Hafid, walaupun kalian dosa 1 hari 100 kali, banyak apa enggak 100 kali? Maksiat ini besok, maksiat sampai 100. Walaupun pokoknya habis dosa langsung istighfar. Enggak kuat harus pokok langsung istighfar. Karena Gusti Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu Pak, misalnya dengan berbuat baik 1000 kali, salah pindu, salah 1 kali, itu diikuti Pak. Dia pembuatan. Sekarang saya misalnya Pak Faizin itu kita hubungan baik. Oh Pak Faizin sering berbuat baik sama saya. Misalnya Pak Faizin pernah salah sama saya 1 kali aja, itu tak ilang-ilang biasanya. Oh Pak Faizin aku tahu ini ada aku ini. Nah itu manusia. Kalau Allah berbeda. Allah itu Rabb, Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia itu berdosa 1000 kali 1 hari, kalau dia memohon ampun, ya Allah, tubna ilallah, ampuni aku, ya astagfirullah, diampuni dosa itu semua. Dan itu menjadi penyebab kehidupan seseorang akan mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung bejo kalau seseorang itu di dalam lembaran amal ibadahnya banyak istighfarnya.
Artinya apa? Ketika nanti ada pemeriksaan kehidupan, pemeriksaan nasib, pemeriksaan di akhirat itu, kalau dilihat banyak istighfarnya itu langsung lolos. Terus monggo akhir baru sepuluh kali pengen lancar, semuanya lancar, barokah daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan, mungkin kita selain bulan Rajab kita jarang baca istighfar, kita usahakan di bulan Rajab ini kita baca istighfar, yaitu 100. Usahakan 100 pagi, 100 malam. Yang penting punya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, katanya Mbak Maimun, dahulu guru kula, usahakan di bulan Rajab ini kita punya puasa. Ada puasa karena ini bulan haram. Jadi afdolnya puasa itu setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram. Yang mana ada 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. 4 bulan itu bulan yang diantaranya yang paling afdol seseorang berpuasa pada bulan-bulan itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang menyendiri yaitu Rajab. Usahakan kita memiliki dalam 1 bulan ini kita memiliki puasa walaupun cuma 1 hari. Kalau kepingin puasanya double-double, pahalanya double-double, gabungkan nggak apa-apa. Misalnya apa? Digabungkan sama Senin Kamis. Mungkin digabungkan juga sama Ayyamul Bid. Mungkin nanti ada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, ketepaan dina Kamis atau dina Senin, gabungkan. Jadi kita bisa punya pahala 3. Niat puasa Senin Kamis, niat puasa Ashhurul Hurum, niat puasa Ayyamul Bid. Jadi kita memiliki pahala 3. Terus karena katanya Mbak Maimun, karena bulan Rajab ini penentu. Kalau seseorang itu pada bulan Rajab ini ada perasaan siap-siap menyambut bulan Ramadan, maka insya Allah Ramadannya orang itu bakal baik, Ramadannya bakal bejo menjalankan amal-amal ibadah. Akan tetapi kalau sebaliknya bulan Rajab biasa-biasa aja, nggak ada perasaan bunga barik lana fi Rajab, nggak ada penyambutan, nggak ada bagaimana, nggak ada perasaan bagaimana, nggak ada perasaan senang, bau-bau Ramadan, maka itu pertanda dia orang biasa, nggak ada kedudukannya, biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan 3 itu. Yang pertama memperbanyak istighfar, terus berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, dan puasa. Yang terakhir sedekah juga. Ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan sedekah karena pada bulan-bulan ini pahalanya dilipat-lipat gandakan. Usahakan juga punya sedekah walaupun sedikit. Katanya Sayyidina Ali, la tastahi min i'ta'il qalil fa innal man'a aqallu minal qalil. Kowe ojo isin kalau peparingan dikit. Kamu jangan malu kalau ngasih cuma sedikit. Jangan malu kalau ngasih cuma 500 perak. Jangan malu. Karena nggak ngasih lebih sedikit. Paham ya? Boten mari ini lebih gede. Nggih. Jenengan jangan pernah malu. Aku mek sedekah, aku mek 1000 yo opo. Jangan malu. Karena tidak memberi itu lebih sedikit. Jadi jangan, setan itu kadang-kadang isi gigi enggak. Itu perangi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan la ta'kiranna ma'ruf tasaddaq walau bisyikit tamr. Sedekah walaupun sak pucuke kurma. Bukan kurma 1 loh ya. Kurma dipilah, kurma 1 dipecah jadi 2, separuhnya dengan sedekah dengan mana itu afdal. Dan sedekah itu bukan banyaknya, tapi kuantitasnya. Misalnya sekarang duitnya jenengan 100.000, jenengan sedekah 50.000, berarti jenengan 50% rezeki jenengan sedekahkan, itu sudah agung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam ya